Om Swastiastu, Salam Harmoni. Saya Nilo Semerutami dari program studi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang media pembelajaran konkret dari bilangan cacah. Bilangan cacah terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang pertama saya akan membahas tentang operasi penjumlahan, di mana saya menggunakan media pembelajaran botol aqua bekas dan biji jagung. Yang pertama saya membagi botol bekas ini menjadi 3 bagian. Yang pertama di sini akan diletakkan jumlah pertamanya, jumlah keduanya, dan di sini adalah akhir atau jawabannya. Sebelumnya biar lebih paham, saya coba 2 ditambah 2. Mungkin bagi anak SD, khususnya kelas rendah, dia akan bingung bagaimana cara mengerjakan 2 ditambah 2. Untuk itu kita permudah dengan media yang asli atau konkret. Kita letakkan 2 di sini, 1, 2, dan di botol kedua kita letakkan juga 2, 1, 2. Nah, yang di akhir ini kita isi apa? Kita isi semua yang ada di botol ini. Nah, inilah hasil dari 2 ditambah 2. Maka siswa dengan bisa menghitung ini 1, 2, 3, 4. Jadi jawaban dari 2 ditambah 2 adalah 4. Dengan media pembelajaran ini, siswa akan lebih paham apa artinya 2 ditambah 2. Artinya 2 akan diberi lagi 2 sehingga hasilnya 4. Jika kita tidak menggunakan bilangan konkret ini di kelas rendah khususnya, maka siswa akan kebingungan dan mungkin dia tidak akan mengerti. Dengan bantuan media konkret ini, maka akan bisa membantu setidaknya siswa untuk bisa belajar lebih mendalami lagi penjumlahan. Dan siswa juga bisa bermain di sini karena bisa memanfaatkan barang bekas, tidak hanya belajar matematika, tapi dia bisa memanfaatkan media yang sudah tidak terpakai lagi, sehingga siswa sekaligus memiliki 2 keterampilan, yaitu matematika dan keterampilan dalam berkarya. Baik, setelah kita menyelesaikan tentang operasi penjumlahan, kita lanjut tentang operasi pengurangan. Nah, bedanya di sini di penjumlahan kita akan diberi lagi, tapi kalau di pengurangan kita akan diambil lagi. Jadi otomatis jumlahnya itu akan berkurang. Dan lambang dari operasi pengurangan itu adalah seperti ini, strip 1. Dan mari kita coba menggunakan media konkret ini. Medianya sama dengan yang penjumlahan, tapi yang membedakan ini adalah penerjemahannya dan tanda operasinya. Kita coba, misalnya kita menggunakan 10 dikurang 5. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 ini dikurang lagi 5, diambil oleh botol aqua yang kedua sebanyak 5. Kita pindahkan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya kita bisa melihat pada botol yang pertama. Berapa jumlah sisa di botol pertama ini, itulah jawabannya. Kita hitung, kita pindahkan ke botol akhir. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil dari 10 dikurang 5 itu adalah 5. Jadi jika kita menanamkan di sini 10 dan diambil lagi 5, maka jawabannya ada di
botol aqua yang pertama. Kita hitung lalu kita pindahkan ke botol yang akhir. Oke. Contoh yang kedua, kita coba 4 dikurang 2. Kita tambahkan di sini 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini dikurang 2, artinya 4 ini dikurangi lagi atau diambil lagi sebanyak 2. Kita pindahkan 4 ini sebanyak 2, karena diambil, kita taruh di botol kedua, 1, 2. Nah, hasilnya kita bisa lihat di botol pertama ini, sisa dari setelah diambilnya. Kita hitung, kita pindahkan ke botol terakhir, 1, 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dengan media pembelajaran konkret ini, anak akan lebih mengerti tentang konsep bilangan cacah, khususnya operasi bilangan pengurangan, sehingga anak tidak terlalu berpikir jauh-jauh, khususnya untuk kelas rendah yang masih pemikiran intelektualnya masih rendah. Untuk itu, media pembelajaran ini sangat membantu. Baik, selanjutnya setelah ada pengurangan, di sini ada operasi perkalian. Mungkin ini sangat lumrah mengingat kita sudah belajar, tapi untuk kelas rendah mungkin perkalian itu akan sangat sulit karena dimana mereka mengartikan 2 kali 3 itu mungkin sangat susah. Untuk itu di sini saya menggunakan kardus dan alat botol aqua bekas, dan medianya ini adalah kelereng. Nah, kita akan menggunakan ini, teman-teman di rumah bisa menggunakan 10 botol berjejer, dan ini sangat membantu kita untuk memecahkan masalah perkalian khususnya di kelas rendah. Langsung saja kita coba. Mungkin pertanyaan ini kita bisa jawab dengan sangat mudah, tapi bagi kelas rendah mungkin ini sangat sulit untuk mereka jawab dan dimengerti. Untuk itu ada caranya, 2 kali 3. Pertama-tama kita buka tutup botol ini sebanyak 2, 1 dan 2. Nah, setelah itu kita lihat soalnya, 2 dikali 3, berarti kita akan memasukkan 3 kelereng di kedua botol ini. 3 kelereng di botol pertama, 1, 2, 3. Nah, kelereng sebanyak 3 dimasukkan lagi ke botol nomor 2, 1, 2, 3. Nah, jawabannya bisa kita lihat melalui ini. Nah, kelereng yang turun dari botol aqua ini adalah hasil dari perkalian 2 dikali 3. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perkalian dari 2 kali 3 sama dengan 6. Cukup mudah, bukan? Nah, untuk itu dapat kita simpulkan bahwa 2 dikali 3 itu kita akan menambahkan 3 sebanyak 2 kali. Artinya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Baik, pada kali ini merupakan operasi pencacahan yang terakhir, yaitu pembagian, di mana pembagian ini adalah suatu operasi yang juga ada kaitannya dengan penjumlahan, perkalian, dan maka dari itu siswa cenderung akan lebih takut dengan perkalian dan perbagian. Tapi dengan adanya media pembelajaran konkret ini, saya yakin siswa akan lebih bisa memahami konsep pembagian ini. Yang pertama, di sini saya menyiapkan 10 botol aqua bekas dan ditambah dengan hiasan-hiasan yang akan menambah daya tarik siswa untuk belajar. Nah, caranya
siapkan dulu medianya. Saya di sini menggunakan sedotan bekas. Tapi jika tidak ada, kita bisa menggunakan lidi maupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita lihat soal ini. Mungkin ini akan sangat menakutkan, soal yang sangat menakutkan bagi kita yang belum mengenal tentang pembagian. Maka guru bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih real atau konkret untuk bisa membelajarkan siswanya tentang pembagian ini. Contohnya 20 dibagi 4. Saya sudah menyiapkan sedotan ini sebanyak 20 biji. Nah, 20 ini dibagi 4, artinya kita bagi 4 ini. Dari 20 sedotan ini kita bagi 4. Kita taruh di botol pertama. Kita lagi bagi 4, kita taruh di botol kedua, kita bagi lagi menjadi 4, di botol ketiga, dan 4 lagi di botol keempat, dan 4 lagi di botol kelima, sampai sedotan itu habis. Artinya, sedotan yang saya ambil 20 biji itu sudah dibagikan setiap botolnya. Nah, jawabannya gimana? Kita hitung botol yang telah diisi oleh sedotan ini. Berapa botol yang telah diisi? Kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Ternyata ada 5 botol yang terisi oleh sedotan sebanyak 4 biji. Jadi, kesimpulannya 20 dibagi 4 itu akan habis dibagi oleh 5. Jadi jawabannya adalah 5. Kita coba lagi yang kedua, soalnya 16 dibagi 4. Karena ini tadi 20, kita tinggal kurang lagi 4 biji. Nah, sisanya ini adalah 16. Nah, 16 ini akan dibagi lagi menjadi 4. Sama seperti tadi, kita bagi 4, kita taruh di botol pertama, 4 di botol kedua, 4 di botol ketiga, dan 4 ini di botol terakhir. Nah, hasilnya 16 dibagi 4 ini kita hitung lagi botol yang sudah terisi oleh sedotan ini. 1, 2, 3, 4. Jadi 16 dibagi 4 itu akan habis dibagi oleh 4, dan hasilnya adalah 4. Sekian dari pemaparan tentang bilangan atau media pembelajaran konkret dari bilangan cacah. Apabila ada kekurangan dalam presentasi saya minta maaf dan mohon kritik dan sarannya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.